Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya aku, Ulin Nama Vlog. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dohir batin, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan baiknya. Di video kali ini seperti biasa ya, aku mau share beberapa kegiatanku hari ini. Diawali dengan bersibuk-sibuk di dapur. Kali ini aku mau membuat cilok dengan isian daging yang pedas. Karena ciloknya nanti mau diisi dengan isian daging pedas, jadi dagingnya ini sudah saya rebus terlebih dahulu, kemudian saya potong-potong. Lalu saya masukkan semuanya ke dalam food chopper, kemudian dichopper sampai teksturnya menjadi lembut setengah kasar. Untuk daging sapinya ini sengaja aku rebus terlebih dahulu ya, tapi direbusnya cuma sebentar saja, sekitar 10 menitan, kemudian tunggu sampai dingin lalu dipotong-potong dan dihaluskan seperti ini. Daging sapinya sengaja direbus terlebih dahulu supaya lebih mudah ketika dichopper dan hasil gilingannya lebih rata. Untuk tekstur daging sapinya kalian boleh sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Kalau saya lebih suka teksturnya yang halus setengah kasar dan hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya persiapkan bumbu-bumbunya. Saya menggunakan 1 buah bawang bombay kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Saya merupakan tipe emak-emak yang senang banget nyetok jajanan atau camilan seperti ini. Selain ambinya dan si kecil senang banget nyemil, membuat stok jajanan atau camilan seperti ini hasilnya menjadi lebih banyak dan harganya pun lebih murah. Jadi saya lebih semangat membuatnya dan bonusnya uang jajan tidak terlalu keluar banyak dan aman di kantong. Langkah selanjutnya panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu dasar putih. Masukkan sekitar 3 sendok makan sampai 4 sendok makan ya. Kemudian tumis sampai wangi, lalu masukkan potongan bawang bombay. Kemudian tumis sampai matang dan sampai bawang bombaynya menjadi layu. Lalu masukkan daging yang sudah direbus dan sudah dichopper sampai teksturnya lembut setengah kasar seperti ini. Masukkan semuanya ya. Jika sudah dimasukkan semuanya, kemudian tumis sampai dagingnya menjadi empuk. Untuk proses menumis daging ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya. Usahakan dagingnya empuk dan tidak alot saat sudah digunakan menjadi isian cilok atau pentol. Jika sekiranya dagingnya sudah setengah empuk, kemudian masukkan cabai giling. Kalian boleh menggunakan cabai sesuka hati kalian ya. Saya menggunakan sekitar 3 sendok makan. Kemudian tambahkan air lalu tumis sebentar. Lalu tambahkan air sekiranya airnya kurang sampai secukupnya. Sambil terus ditumis-tumis sampai dagingnya menjadi empuk ya. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya. Saya menggunakan garam sekitar 2 sendok teh. Tambah 3 sendok teh penyedap rasa, lalu masukkan juga 1 sendok teh merica bubuk. Masukkan juga setengah bungkus saus tiram pedas dan tambahkan 3 lembar daun jeruk. Sampai sini saja wanginya sudah harum banget. Kemudian ditumis sampai bumbunya merata dan sampai airnya sedikit menyusut. Supaya hasil dagingnya menjadi empuk banget, ketika masih ada airnya masak sambil ditutup teflonnya. Tunggu sekitar 11-15 menit atau sampai airnya menyusut. Kemudian setelah dibuka tutup pancinya hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini hasilnya menjadi nyemek-nyemek ya. Kalian boleh terus menumisnya sampai airnya benar-benar menyusut atau sampai teksturnya menjadi kering. Kemudian setelah tumisan daging tadi sudah dingin, lalu masukkan ke dalam wadah yang berbeda. Ini hasilnya menjadi enak banget. Tumisan daging ini bisa digunakan untuk topping spaghetti atau mie. Karena ini nanti akan dijadikan isian cilok, maka sekarang kita persiapkan bumbu ciloknya. Masukkan 3 siung bawang putih mentah, 7 siung bawang merah goreng, dan 4 siung bawang putih goreng. Kemudian tambahkan sedikit air lalu chopper atau blender sampai teksturnya menjadi halus. Usahakan tekstur bumbunya menjadi halus banget ya, atau kalian bisa menguleknya menggunakan cobekan. Dan setelah bumbunya halus akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya persiapkan wadah besar yang berbeda, lalu masukkan setengah kilogram tepung tapioka. Masukkan semuanya dalam keadaan kering, lalu nanti akan ditambahkan lagi sekitar setengah kilogram tepung tapioka. Jadi total tepung tapiokanya 1 kilogram ya. Kemudian masukkan 1/4 kilogram lebih tepung terigu atau sekitar 300-350 gram. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan irisan daun bawang secukupnya. Lalu tambahkan air panas secukupnya. Tambahkan sedikit demi sedikit ya air panasnya. Kemudian sambil diaduk-aduk seperti ini.
Setelah adonannya sudah hangat dari guyuran air panas tadi, kemudian diuleni sampai tekstur adonannya menjadi kalis. Tekstur adonannya menjadi seperti ini ya, lembut, padat, dan bisa dibentuk. Dan sekarang kita bentuk cilok isi daging dengan memasukkan tumisan daging ke dalam adonan tepung. Lalu tutup rapat, kemudian diputar-putar seperti ini. Usahakan tumisan daging tadi tertutup rapat dengan adonan tepung ya, jangan sampai adonan tepungnya terbuka. Jika kalian bingung, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan jika adonannya sudah berbentuk bulat seperti ini, kalian boleh langsung memasukkan ke dalam air yang mendidih atau sengaja dibiarkan sampai terbentuk sampai beberapa adonan cilok dan dimasukkan ke dalam air mendidih bersama-sama. Saya ulangi lagi ya, cara membuat cilok dengan isian daging. Langkah pertama, ambil adonan tepung, kemudian pipihkan, lalu masukkan tumisan daging ke dalamnya, kemudian tutup sampai rapat dan diputar-putar seperti ini. Langkah selanjutnya, panaskan sekitar 470 ml air, lalu rebus sampai mendidih. Tambahkan sedikit minyak goreng, lalu ratakan supaya nanti ciloknya tidak lengket satu sama lain. Masukkan cilok ke dalam air yang mendidih, lalu rebus sampai ciloknya mengapung dan sampai matang. Untuk merebus cilok ini membutuhkan waktu sekitar 27 menit sampai 30 menit. Usahakan untuk merebusnya sampai matang ya. Lalu nanti kalau sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam plastik press, kemudian masukkan ke dalam freezer. Membuat stok jajanan atau camilan seperti ini sangat mudah, praktis, dan nantinya akan enak banget. Waktu-waktu pengen nyemil cilok, membuat seblak ataupun indomie goreng dan indomie rebus, bisa ditambahkan ciloknya dan langsung gampang banget. Tanpa perlu beli di mamang jualan, tinggal satset-satset langsung jadi camilannya. Enak banget bukan? Apalagi ukuran ruang bagian freezer sangat luas dan besar, bisa untuk nyetok camilan berbagai macam. Kalau saya biasanya camilan seperti ini bertahan 1-2 minggu. Untuk hasilnya seperti apa silahkan tunggu di video berikutnya. Semoga kegiatan yang aku share kali ini bermanfaat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.